Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa untuk memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Sumatera Utara hari ini hadir kembali menjumpai Anda edisi 9 Desember 2022. Kali ini bersama saya Keriawan Sbiring. Dan saya Udrando Rolinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek Kampung Kolam di sebuah rumah panggung yang dijadikan tempat pengedaran dan pemakaian narkoba di kawasan Jalan Kakap, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan kemarin. Dalam penggerebekan Kampung Kolam yang selama ini dijadikan peredaran narkoba yang cukup besar di Belawan tersebut diwarnai isak tangis anak dan istri. Petugas mengamankan 1 bandar dan 8 orang sedang asik pesta narkoba. Puluhan petugas dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggandeng TNI Angkatan Darat saat melakukan penggerebekan rumah panggung yang dijadikan tempat peredaran dan tempat pesta sabu-sabu di kawasan Jalan Kakap, Jalan Tanggul lingkungan 21 Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan ini menjadi tontonan ratusan warga. Dalam penggerebekan tersebut petugas berhasil mengamankan 9 orang dan salah satu diantaranya sebagai bandar sabu Julianto alias Anto. Penggerebekan sarang narkoba yang dilakukan petugas gabungan TNI Polri Muspika Kecamatan Medan Belawan dan tokoh agama beserta masyarakat ini tidak satu orang pun yang berhasil meloloskan diri. Pemeriksaan rumah panggung di atas air dan rumah padat penduduk di pesisir pantai Belawan ini tempat peredaran narkoba, judi dan prostitusi memang sudah menjadi target. Hasil GKI tersebut kami mendapatkan atau mengamankan 9 orang laki-laki yang mana salah satunya peran sebagai bandar. Barang bukti yang berhasil kami sita beberapa paket sabu, uang hasil penjualan sekitar Rp180.000, timbangan elektrik dan pipet yang digunakan untuk menggunakan sabu. Pemeriksaan rumah panggung di atas air dan rumah padat penduduk di pesisir pantai Belawan ini tempat peredaran narkoba, judi, prostitusi memang sudah ditargetkan oleh pihak kepolisian. Pasca bom bunuh diri yang terjadi di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Polres Tanah Karo perketat penjagaan guna mengantisipasi aksi teror yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Polres Tanah Karo melakukan perketaan penjagaan di pintu masuk utama Polres Tanah Karo. Ini dilakukan pasca bom bunuh diri yang dilakukan salah satu terduga teroris di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung beberapa waktu lalu, yang menimbulkan korban jiwa pada petugas Polri. Kesiapsiagaan ini dilakukan personil dengan senjata lengkap dan rompi anti peluru di bagian pintu utama. Masyarakat yang berkunjung diperiksa secara teliti, mulai dari pemeriksaan barang bawaan hingga pemeriksaan badan menggunakan metal detector. Juga dicatat kartu identitasnya. Wakapolres Tanah Karo, Kompol Aron Syahaan, menjelaskan pengamanan Mapolres Tanah Karo dilaksanakan sesuai prosedur setiap harinya dan semakin diperketat guna mengantisipasi adanya aksi teror yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa yang mungkin saudara-saudara lihat, penjagaan Mako di Polres Tanah Karo ini sudah sesuai dengan SOP dan rutin ya, sebagai wujud pengamanan komando yang diawaki oleh personel Polres Tanah Karo, dalam hal ini Satsamapta, Propam dan piket fungsi. Ya, ini untuk kegiatan rutin yang kita lakukan. Ya pemirsa, sejumlah truk barang bak tertutup menolak masuk ke timbangan jembatan timbang maksud kami, bahkan para sopir nekat menerobos barisan petugas saat mengatur lalu lintas hingga nyaris mengancam keselamatan para petugas. Beginilah kondisi di jembatan timbang milik UPPKB Dirjen Perhubungan Darat Provinsi Sumatera Utara di Jalan Lintas Sumatera, Desa Mambang Muda, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, saat petugas jembatan timbang memberi arahan kepada sopir yang melintas untuk menimbang tonase mobil truknya. Terlihat sejumlah oknum supir dengan sikap arogan mencoba menerobos dan tidak jarang menimbulkan perdebatan antara supir dan petugas hingga membuat jalur arus lalu lintas terhambat, bahkan ada yang mencoba menabrak
menabrak tanda blokade lalu lintas hingga nyaris mengancam keselamatan petugas. Meskipun tonase mobil truk melebihi kapasitas muatan, namun petugas timbangan tidak berwenang memberi sanksi efek jera berupa tilang dan hanya pendataan secara administrasi serta memberi surat peringatan secara elektronik atau memberikan surat pernyataan kepada supir maupun pemilik angkutan barang tersebut. Hal ini membuat sejumlah truk kelebihan tonase sampai saat ini setiap bebas melintas di Jalinsum sebagai penyebab salah satu badan jalan rusak dan berlubang. Salah seorang staf penyidik pegawai negeri sipil Fatar Moster Lumban Toruan menjelaskan bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja, petugas tidak memaksakan para supir mengarahkan mobil truk yang harus masuk ke jembatan timbang. Itu kita beri berulang-ulang agar suatu perusahaan tersebut mau mengurangi dari tonase yang layaknya jalan di suatu jembatan timbang ataupun di jalan raya. Kepada driver saya menyampaikan agar jangan takut untuk masuk ke jembatan timbang. Apabila lebih muatan, kita hanya sebagai pendataan secara administrasi elektronik dan pendataan atau surat peringatan. Menjelang perayaan Hari Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023, stok persediaan beras di Bulog Kansilok, Rantau Prapat, Labuan Batu sebanyak 600 ton dan 1.000 liter persediaan stok minyak goreng. Cadangan stok beras menjelang datangnya Hari Perayaan Natal dan Tahun Baru diperkirakan masih dapat terpenuhi bagi masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu. Saat ini Bulog Kansilok Rantau Prapat yang berlokasi di Jalan Aik Tapah, Kecamatan Rantau Selatan, Labuhan Batu, menyimpan stok beras yang masih memenuhi dalam jangka waktu hingga 2 bulan ke depan. Karena tercatat sebanyak 582 ton beras medium dan 17 ton beras premium serta 1.008 liter persediaan minyak goreng yang di stok di gudang penyimpanan Bulog Rantau Prapat. Bulog Rantau Prapat sendiri melayani permintaan stok beras untuk 3 kabupaten, yakni Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, serta Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kepala Bulog Rantau Prapat Arif Ahmadi Ramdan menjelaskan dalam memasuki datangnya perayaan Hari Natal dan Tahun Baru pada tahun ini, persediaan cadangan stok beras masih dapat diatasi hingga 2 bulan ke depan. Selain untuk persediaan cadangan stok beras bagi bencana alam maupun adanya permintaan dalam operasi pasar. Selain itu, Bulog Rantau Prapat saat ini sedang menanti pengiriman beras dari pusat sebanyak 500 ton beras menggunakan truk kontainer ke wilayah Labuhan Batu. Melayani 3 kabupaten di Labuhan Batu Raya, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Selatan. Untuk stok beras, cadangan beras pemerintah yang ada di kantor cabang pembantu Rantau Prapat, kurang lebih 1-2 bulan ke depan masih bisa untuk melayani kebutuhan, baik itu untuk pemenuhan bencana alam, kemudian operasi pasar. Kami siap untuk melayani kebutuhan 1-2 bulan ke depan. Ya, BBC informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Ini kan suka warna air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. Aduh.
KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Kabupaten Labuan Batu Utara, Laburas, Sumatera Utara berhasil meraih juara 1 Lomba Inovasi Daerah diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan program Bupati Ngantor di Desa. Inovasi suatu daerah merupakan bentuk dari peningkatan pelayanan masyarakat melalui berbagai program pemerintah dalam percepatan penyelesaian masalah di desa-desa. Sulitnya akses jalan menuju suatu desa, sehingga perangkat pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Utara untuk turun ke tengah masyarakat terpencil guna memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan. Program Bung Desa digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Labura dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk program inovatif. Bersama Bupati Labura Hendrianto Sitorus dan Wakil Bupati Labura Syamsul Tanjung hadir ke tengah masyarakat, melihat langsung kondisi infrastruktur serta memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari sisi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, namun peningkatan pelayanan publik menjadi faktor utama kemajuan daerah tersebut. Inovasi kepedulian dan percepatan pembangunan Kabupaten Labura melalui program Bung Desa akhirnya meraih prestasi juara 1 tingkat Sumatera Utara. Program Bung Desa Kabupaten Labuhan Batu Utara sangat bermanfaat guna memberi kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan didukung dengan pembangunan infrastruktur. Dan Bupati Ngantor Desa, yang dimana seluruh kantor kepala PD yang ada di Kagerapan kami pindah ke desa Sorokan. Untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak jauh-jauh hari ini untuk mencari bupatinya, untuk mencari kepala dinas, apalagi dinas cakli biasanya. Kabupaten Labura diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat mandiri dan tercapainya percepatan pembangunan yang maju sejahtera. Pemirsa, lantik Ketua Tim Penggerak PKK Siantar dan Tim Penggerak PKK Tanjung Balai, Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara, Nawal Lubis mengajak keduanya untuk turun mengusung dan melihat kondisi masyarakat di desa dan juga kelurahan. Demikian disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Utara Nawal Lubis ketika melantik Kusma Erizal Ginting menjadi Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Pematang Siantar, serta melantik Fatia Haitami Waris sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Kota Tanjung Balai di Balai Kota Pematang Siantar kemarin. Nawal berharap keduanya aktif turun langsung ke lapangan melihat kesulitan rakyat, bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, serta susun program kerja sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam arahannya mengatakan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah kabupaten kota sangat membutuhkan peranan TP PKK. Karenanya PKK harus bersinergi dengan pemerintah sehingga apa yang menjadi program-program pemerintah untuk memajukan masyarakat bisa tersampaikan. Dijelaskan salah satu peran PKK saat bulan imunisasi anak nasional BIAN beberapa waktu lalu dengan adanya peran TP PKK baik di desa dan perkotaan, cakupan imunisasi BIAN di Sumut
mencapai di atas persen sehingga Sumut meraih peringkat keempat terbaik di Indonesia. Terkait Dekranasda, Nawal Lubis menyampaikan selama ini Dekranasda telah berperan dalam membina dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan adanya UMKM, roda perekonomian bisa berjalan sehingga Sumut mampu menekan inflasi dan meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri sebagai provinsi terbaik mengendalikan inflasi. Berkat bantuan industri kecil menengah, IKM, dan UMKM, Nawal berharap dengan dilantiknya kepengurusan Dekranasda di dua kota ini dapat terus membina dan memberdayakan pelaku UMKM sehingga para pelaku UMKM dapat berkembang dan maju serta berkarya melalui hasil-hasil produk terbaiknya. Ketua Gerakan Permasyarakatan Minat Baca GPMB Sumatera Utara, Nawal Lubis, mendorong pengurus GPMB membangun perpustakaan di desa-desa untuk tempat belajar masyarakat sekaligus sebagai pusatnya melakukan kegiatan dan mencari informasi. Hal ini disampaikan Nawal Lubis usai melantik kepengurusan GPMB Kabupaten Simalungun periode 2022-2026 di Gedung Islamic Center Perdagangan Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun kemarin. Nawal mengatakan dengan hadirnya perpustakaan di desa juga akan berdampak timbulnya minat baca anak-anak sejak dini. Pastinya dengan membaca buku, mereka bisa menambah pengetahuan tentang dunia luar, meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berbicara mereka. Dengan hadirnya GPMB di Kabupaten Simalungun, Nawal berharap meningkatnya minat baca masyarakat sehingga persoalan buta baca di Kabupaten Simalungun bisa teratasi. Nawal juga berpesan kepada pengurus yang baru dilantik untuk menjalin kerjasama dengan perangkat desa dan perpustakaan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, masa depan yang gemar membaca yang dimulai dari desa menuju perkotaan sebagai bentuk dukungan gerakan membaca. Pada kesempatan tersebut, Nawal Lubis menyerahkan buku kepada Ketua GPMB Kabupaten Simalungun, Ratnawati Sidabutar, didampingi Wakil Bupati Simalungun, Zoni Waldi. Sementara Ketua GPMB Kabupaten Simalungun, Ratnawati Sidabutar mengatakan, pengurus GPMB yang baru dilantik mempunyai tanggung jawab besar memajukan minat baca anak-anak Simalungun. Pemirsa, Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang sudah dapat melaksanakan pengelolaan terhadap aset-aset milik negara. Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara Teddy Syadriadi mengatakan apresiasi dan penghargaan ini diberikan kepada stakeholder yang sudah bisa melakukan pengelolaan terhadap aset-aset BNM milik negara khususnya. Pemberian penghargaan ini untuk pengelolaan BMN yang produktif, kategori pengawasan dan pengendalian yang efektif, serta kategori administrasi yang baik. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada Satuan Kerja Pelayanan Lelang, yaitu Lembaga Perbankan. Diberikan berdasarkan kriteria penilaian, yaitu kategori pemohon lelang bea tertinggi yang dibagi menjadi dua kategori, yakni lelang undang-undang hak tanggungan terbaik. Kementerian Pejabat Lelang kelas 1 dan pejabat fungsional pelelang serta pejabat lelang kelas 2, di mana untuk kategori masing-masing diberikan pembobotan yang sesuai dan juga memperhatikan beban pengelolaan BMN maupun pencapaian penerimaan negara bukan pajak PNBP. Penghargaan ini juga diberikan kepada instansi pemerintah yang menjadi mitra Kanwil DJKN Sumatera Utara yang telah melakukan upaya-upaya optimal dalam pelaksanaan percepatan dalam penyelesaian proses sertifikasi. Kriteria penilaiannya ada yang sudah dilakukan oleh tim, Bu, ada beberapa. Tentunya kalau untuk BMN dari sisi laporan, di samping laporan juga ada dari sisi penerimaan dan pengawasannya. Sedangkan untuk para pejabat fungsional. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia atau HKORDIA tahun 2022, Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggelar stand-up komedi. Kegiatan bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait dampak buruk dari perbuatan korupsi, sehingga kedepannya perbuatan korupsi dapat diminimalisir. Kejaksaan Negeri Labuhan Batu menggelar stand-up komedi dalam rangka HKORDIA dengan tema Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi di Aula Kantor Kejaksaan setempat, Jalan SM Raja Ranto Prapat, Labuhan Batu kemarin. Kegiatan ini diikuti para komedian lokal yang berasal dari Kota Ranto Prapat dan Bagan Batu Riau. Selain mencoba menampung bakat-bakat para komedian,
khususnya di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Kejari Labuhan Batu juga berupaya mengedukasi masyarakat agar bersama menjauhi korupsi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, bahkan dapat mempermalukan keluarga dan kerabat terdekat, dengan tidak terlena dengan kemewahan sesaat yang diperoleh dari cara-cara yang melawan hukum. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu, Furqon Syahlubis, menyebutkan kegiatan stand-up komedi ini diharapkan pesan-pesan edukasi tentang bahaya korupsi sampai ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga kedepannya perbuatan korupsi dapat diminimalisir, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Akor dia hari anti korupsi dengan tema Indonesia Pulih Bersatu Melawan Korupsi, dan kita melakukan stand up ini untuk mengadakan edukasi kepada masyarakat Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara supaya edukasi ini masuk ke setiap kehidupan masyarakat. Kejari memohon dukungan seluruh lapisan masyarakat dalam kinerjanya untuk memberantas tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan tindakan yang dapat menyengsarakan diri, bangsa, dan negara. Pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, di SMA Negeri 5 Medan, ulangan semester ganjil hingga hari ke-8 hari ini sudah terlaksana sesuai dengan program sekolah. Dari pantauan di SMA Negeri 5 Medan hari ini sejak pagi hingga jelang siang, mulai dari pelaksanaan ulangan sesi pertama untuk kelas 10 dan sesi kedua untuk kelas 11 dan 12 telah terlaksana sesuai dengan program sekolah yang berada di Jalan Pelajar Kecamatan Medan Kota. Ulangan semester ganjil yang dimulai sejak tanggal 1 Desember 2022 lalu dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
Dilakukannya lebih awal pelaksanaan ujian di sekolah ini agar siswa mengikuti ujian dengan tenang dan tertib. Setiap ruangan ulangan semester ganjil tahun pelajaran 2022-2023 hanya 20 orang siswa dan setiap meja hanya diduduki 1 orang siswa. Demikian halnya untuk ulangan semester ganjil tahun ini semuanya pilihan berganda dan tidak ada uraian dengan berbasis kertas. Jumlah soal jurusan eksakta 25 soal dan non-eksakta 30 soal. Kepala SMA Negeri 5 Medan, Suprayitno, menyatakan jika ada di antara siswa yang berhalangan mengikuti ulangan semester ganjil telah dipersiapkan selama 4 hari ulangan susulan. Pelaksanaan ulangan semester ganjil di sekolah ini sampai hari ke-8 hari ini berlangsung dengan baik. Selama ulangan semester ganjil berlangsung pada sesi pertama diikuti siswa kelas 10, sementara untuk sesi kedua diikuti siswa kelas 11 dan kelas 12. Dengan dilaksanakannya ulangan semester ganjil lebih awal di SMA Negeri 5 Medan, maka diharapkan pengoreksian jawaban ujian oleh para guru mata pelajaran tersedia waktu lebih banyak karena masih ada tenggat waktu pengoreksian sebelum mengisi buku rapor. Direncanakan untuk masa libur semester ganjil tahun ini dimulai 23 Desember 2022 mendatang, sekaligus penerimaan hasil nilai rapor semester ganjil yang akan diterima oleh para orang tua atau wali siswa. Pelaksanaan ulangan semester Gasal di SMA Negeri 5 Medan pada saat hari ini sudah hari ke-8. Itu dimulai dari kami mulai tanggal 1 Desember 2022. Pelaksanaan ulangan semester Gasal sudah kami mulai. Dan pelaksanaan ulangan semester Gasal ini di SMA Negeri 5 dengan memakai 2 sesi. Pasca pandemi COVID-19, ujian semester ganjil telah dapat dilaksanakan secara tatap muka dan langsung yang sebelumnya dilaksanakan secara luring dari rumah masing-masing siswa. Seperti pelaksanaan ujian semester di SMA Negeri 1 Lumban Julu berjalan dengan baik dan dilaksanakan secara tatap muka. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lumban Julu, Ronald Sinaga mengatakan, ujian semester ganjil yang diuji kali ini sebanyak 15 bidang mata studi. Ujian semester ganjil kali ini dilaksanakan secara tertulis, sedangkan sumber soal dibuat oleh masing-masing guru bidang studi sekolah terkait. Beda dengan tahun sebelumnya, di mana ujian semester ganjil dilaksanakan secara luring atau siswa dari rumah masing-masing. Ronald berharap semoga pelaksanaan semester ganjil kali ini dapat berjalan lancar dan nilai para siswa dapat tinggi. Hal ini patut diapresiasi para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Lumban Julu begitu antusias mengikuti ujian semester ganjil kali ini dikarenakan dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung. Pantauan di SMA Negeri 1 Lumban Julu sebanyak 500-an siswa kelas 9, kelas 10, dan kelas 11 sedang mengikuti ujian semester ganjil hari ketiga di bawah pengawasan para guru SMA itu sendiri. Ronald juga menyebutkan hingga saat ini tidak ada kendala dalam pelaksanaan ujian semester ganjil di sekolahnya. Semua berjalan lancar sesuai dengan agenda. Bagaimana hasil ujian itu bisa real sebenarnya kondisinya. Artinya bukan nilai yang kita kejar. Yang kita kejar adalah kompetensi mereka, apa yang sudah dipahami tentang materi yang sudah disampaikan Ibu Bapak Guru selama 1 semester ini. Saya pikir sebagian besar bisa mengikuti, tapi ada beberapa orang yang kurang bisa mengikuti. Pemirsa, tim gugus reforma agraria diharapkan dapat segera menyelesaikan regulasi persoalan tanah yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara seperti pembebasan lahan pemukiman masyarakat serta sejumlah lokasi sekolah yang masuk kawasan hutan negara. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Sarlandi Huta Barat dalam rapat laporan akhir penyusunan data pelaksanaan reforma agraria Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2022 bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim reforma agraria pagi tadi. Sebagai gugus tugas reforma agraria, tim ini bertugas untuk melakukan pendataan dan inventarisasi untuk diusulkan dilepaskan dari kawasan kehutanan yang menyumbang berbagai potensi tanah objek reforma agraria atau TORA yang ditindaklanjuti menjadi legalisasi aset yang akan diusulkan untuk dilepaskan dari kawasan hutan. Dalam pemaparan yang disampaikan tim Pokja Badan Pertanahan Nasional Taput, Paimin Marbun menyebutkan berdasarkan hasil pendataan
TORA dari sumber pelepasan kawasan hutan dan kawasan hutan yang terindikasi diusahakan oleh masyarakat. Terdapat 792 bidang yang berada di Kecamatan Muara, di Kecamatan Pagaran, serta rencana penetapan desa Hutana Godang sebagai kampung reforma agraria. Mengingat masih banyaknya kawasan pemukiman serta lahan masyarakat yang berada dalam kawasan kehutanan negara seperti lokasi SMP Negeri 4 Pagaran dan sekolah dasar di Desa Batu Arimo, Kecamatan Pagaran, serta usulan pembebasan tanah adat melalui tim reforma agraria yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Taput nomor 100 tahun 2022, percepatan perwujudan reforma agraria di Kabupaten Tapanuli Utara dengan usulan dan reformasi TORA dapat mewujudkan kepastian hukum melalui legalisasi aset TORA. Jadi kita akan mengusulkan Kejuaraan Pekan Olahraga dan Seni Porseni Guru PGRI tidak hanya meraih prestasi semata, juga sebagai ajang silaturahmi para guru. Pernyataan atau ungkapan ini mencuat ketika pembukaan Porseni Guru PGRI Kota Medan tahun 2022 di Gedung Serbaguna Unimed di Medan kemarin, baik oleh Dinas Pendidikan Kota Medan maupun oleh pihak PGRI Kota Medan. Ajang Porseni Guru tahun ini menjadi momentum penting sebagai ajang multi-event olahraga yang tidak saja untuk meraih prestasi atau kemenangan semata dari setiap cabang yang diperlombakan, juga harus mampu sebagai ajang silaturahmi di antara guru di Kota Medan. Pada pembukaan Porseni Guru Kota Medan yang didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, juga dirangkai dengan penampilan Gordang 9, siswa SD Negeri 064036, Kecamatan Medan Kota. Demikian halnya pembacaan janji atlet dan wasit juga dilakukan. Pada acara ini juga ditampilkan parade angklung yang dibawakan oleh IGTKI PGRI Kota Medan yang sangat mendapat sambutan hangat dari semua peserta. Wali Kota Medan diwakili Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Medan, Ismail Marzuki Siregar menyatakan, Porseni Guru ini diharapkan sebagai ajang silaturahmi di antara para guru sehingga memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendidikan di Kota Medan. Sementara PGRI Kota Medan Sriyanta menyatakan jumlah peserta Porseni Guru 403 orang. Sebanyak 7 perlombaan yang dilaksanakan diantaranya voli putra dan putri dan bulu tangkis putra-putri. Selain itu tenis meja putra-putri dan tari tunggal, melukis, serta vokal solo termasuk kreativitas mengajar. Ketua PGRI Kota Medan Sriyanta mengharapkan agar Porseni Guru PGRI Kota Medan yang diikuti 20 cabang PGRI sebagai hasil seleksi dari setiap kecamatan dapat meraih prestasi gemilang. Pemirsa, Komisi Umum Kabupaten Serdang Bedagai telah mengumumkan 259 orang peserta yang lulus seleksi ujian tertulis atau CAT. Selanjutnya, bagi yang lulus akan menjalani tes wawancara oleh para komisioner KPU Serdang Bedagai. Ujian yang dilaksanakan pada 6 hingga 7 Desember tersebut dilakukan di SMK Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai. Komisioner KPU Serdang Bedagai Ardiansyah Hasibuan mengatakan sejak awal pendaftaran sebanyak 624 orang telah mendaftarkan diri sebagai calon panitia pemilihan kecamatan PPK. Namun yang melengkapi berkas ada 431 dan lulus administrasi 356 orang dan hasil ujiannya sudah diumumkan pada hari ini sebanyak 259 orang dinyatakan lulus ujian CAT atau ujian tertulis. Ardiansyah menyebutkan pada saat pelaksanaan ujian CAT ada 28 peserta yang tidak hadir tanpa pemberitahuan kepada KPU. Usai pelaksanaan ujian CAT, KPU akan melaksanakan uji wawancara terhadap 15 orang dengan nilai tertinggi di masing-masing kecamatan. Tes wawancara akan dilaksanakan pada Minggu hingga Senin di kantor KPU Kabupaten Serdang Bedagai. Tes wawancara ini adalah tahapan terakhir dari rangkaian perekrutan PPK yang akan diikuti 15 orang dengan nilai tertinggi. Dalam tes wawancara nantinya, materi yang diuji diantaranya wawasan kebangsaan, tugas dan fungsi PPK, serta pengetahuan seputar pemilu dengan harapan siapapun yang dinyatakan lulus dapat mengemban tanggung jawab dengan baik. Yang lulus seleksi tertulis sebanyak 259 orang. Sebanyak 259 orang, sementara yang
Yang tidak lulus itu ada 109 orang. Yang hari ini sudah kita umumkan di media sosial, di website, nanti di kantor-kantor camat dan tempat-tempat strategis. Mereka akan mengikuti ujian seleksi wawancara yang akan kita langsungkan pada tanggal 11 dan 12 Desember mulai pukul 8 di kantor KPU Serdang Bedagai. Untuk mensukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang, KPU Kabupaten melaksanakan ujian CAT Panitia Pemilihan Kecamatan PKK se-Kabupaten Labuan Batu Selatan yang diadakan di lokasi di lokasi SMA Negeri 1 Kota Pinang. Peserta ujian calon PPK terlebih dahulu mendaftar melalui sistem Siakbas secara online. Setelah dinyatakan lulus administrasi oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, maka peserta yang terdaftar bisa mengikuti ujian CAT secara online. Jumlah peserta yang lulus administrasi sebanyak 235 orang dan dilaksanakan selama 2 hari. Untuk hari pertama sebanyak 122 orang, kemudian hari kedua 115 orang, dan dibagi menjadi 4 sesi. Untuk per sesi dibagi 30 orang. Ujian CAT ini merupakan bagian tahapan dari PKPU 3 tahun 2022 tentang tahapan program dan jadwal tes ujian CAT bagi calon PPK. Soal ujian CAT online ini secara otomatis terkoneksi langsung ke link server KPU RI. Peserta yang mengikuti ujian CAT ini diberi waktu 90 menit dengan jumlah soal sebanyak 75. Setelah selesai mengerjakan ujian, maka peserta ujian langsung dapat melihat nilai hasil ujian yang mereka kerjakan. Salah satu peserta ujian Desi Elvinawati menyampaikan bahwa ia merasa senang dan bangga bisa mengikuti ujian CAT yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu secara online. Ya, pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari kita kenali 5 tanda klinis PMK pada hewan. Yang pertama, munculnya lepuh pada lidah dan gusi. Yang kedua, air liurnya berlebihan. Yang ketiga, hilangnya nafsu makan. Yang keempat, adanya lepuh dan luka pada kuku. Bahkan kuku bisa terlepas. Yang kelima, pada kondisi parah, hewan tidak bisa berdiri. Demi keselamatan ternak Anda, ayo mari kita lakukan vaksinasi PMK. Hubungi petugas peternakan setempat. Terima kasih. Mari Pak. Mari. Ini suka warna air. Ah, wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB Pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Pemirsa, pembenahan infrastruktur khususnya jalan merupakan salah satu program pemerintah wujudkan Medan. Merupakan salah satu program prioritas pemerintah Kota Medan, Bobi Nasution. Salah satu perbaikan jalan yang dilakukan adalah Jalan Karya Jaya di Kecamatan Medan Johor. Beginilah potret sehari-hari situasi Jalan Karya Jaya Medan yang saat ini dalam proses pengerjaan perbaikan jalan dengan cara pembetonan. Perbaikan jalan sepanjang 1.700 meter dengan pembetonan ini dilakukan mulai dari Jalan Karya Jaya Simpang Jalan AH Nasution sampai Jalan Karya Jaya Simpang Jalan Eka Sama Medan. Pengerjaan yang telah dilakukan September lalu ini direncanakan selesai pada 15 Desember mendatang. Pengerjaan pembetonan ini dilakukan secara bertahap di kedua sisi. Sebelumnya Pemko Medan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat lewat surat edaran. Saat ini warga sekitar mengeluhkan tingginya aspal beton yang dibuat Pemko Medan di daerah mereka.
Mereka mengkhawatirkan kalau saluran drainase tidak dibuat bagus, berpotensi membuat rumah penduduk tergenang air setiap datang hujan. Tingginya aspal beton dibandingkan rumah warga mencapai 50 meter, sehingga kalau dilihat saat ini tinggi halaman rumah warga jauh di bawah beton jalan. Warga berharap agar pembangunan jalan sekalian dengan pembangunan drainase sehingga warga tidak harus meninggikan rumahnya agar aman dari banjir. Akibat hal tersebut, warga terpaksa berinisiatif membuat jalan kecil dari rumahnya ke jalan agar kendaraan bisa melintas. Arus penumpang melalui Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli mulai menunjukkan peningkatan. Masih diterapkannya tarif tiket murah oleh maskapai penerbangan menjadi kesempatan penumpang berdatangan lebih awal untuk merayakan Natal dan Tahun Baru di Nias. Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan, khususnya Natal 2022 dan Tahun 2023, aktivitas arus penumpang melalui Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli mengalami peningkatan terlihat dari volume dan jumlah penumpang yang semula normal kini meningkat 30%. Sejumlah penumpang khususnya yang datang ke Pulau Nias berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta dan Medan yang pulang lebih awal untuk merayakan Natal dan Tahun Baru bersama keluarga di kampung halaman dan mencegah puncak kepadatan penumpang selain harga tiket yang diprediksi akan meningkat. Untuk liburan akhir tahun ya sebenarnya ya buat kalian nanti buat Natalan juga gitu, liburan bersama keluarga. Untuk situasi bandara dari Jakarta ke Nias lumayan lancar ya. Harga tiket juga belum terlalu tinggi untuk saat ini. Meskipun dalam 2 hari terakhir telah menunjukkan peningkatan penumpang, pihak otoritas bandara masih memberlakukan 5 flag penerbangan setiap hari untuk rute Gunung Sitoli Kuala Namu dan sebaliknya. Dan apabila terjadi peningkatan penumpang ke depan, flag penerbangan akan ditambah. Pemirsa, menyambut hari ulang tahun ke-9 PT Kutus-Kutus Herbal membuat Mahakarya 2022 spektakuler malam tadi. Pagelaran Mahakarya 2022 yang digelar di Regal Convention Center malam tadi mampu membuat para penonton takjub akan aksi panggung yang digelar. Sejumlah penyanyi papan atas memeriahkan pagelaran Mahakarya 2022 seperti Rizky Febian, Rosa Judika, dan penyanyi internasional Air Supply. Selain itu, pagelaran Mahakarya 2022 juga dimeriahkan dengan tarian-tarian khas Bali yang membuat penonton berdecak kagum atas aksi panggung yang dilakukan. Konser Mahakarya 2022 merupakan apresiasi pencipta minyak Kutus-Kutus Bambang Pranoto kepada seluruh reseller yang selama ini sudah mendukung penyebaran manfaat kepada masyarakat. Mahakarya Kutus-Kutus menjadi sarana yang tepat untuk berbagi kebahagiaan. Hal ini juga menjadi momen penandaan bahwa Kutus-Kutus memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Dalam pagelaran Mahakarya 2022 juga diberikan apresiasi kepada seluruh reseller, depo, dan distributor dari seluruh Indonesia berupa hadiah emas. Tampak seluruh penonton cukup antusias dalam menghadiri pagelaran Mahakarya PT Kutus-Kutus 2022. Setelah diguyur hujan 3 hari terakhir ini, Jalan Komodo Laut Yosudarso, persisnya di Simpang Kantor Semati, Kecamatan Medan Labuhan, terendam banjir. Menurut sejumlah warga, kondisi tersebut diduga terjadi karena drainase pada kedua sisi Jalan Yosudarso, Medan Labuhan. Sudah lama mengalami pendakalan namun tidak kunjung dilakukan pengerukan oleh pihak terkait. Akibat dari tidak adanya pengorekan, apabila hujan turun, Jalan Jermal Simpang Kantor Semati, Kecamatan Medan Labuhan sering mengalami banjir. Salah seorang warga Simpang Kantor Semati, Madison Tampu Bolon, menceritakan bahwa rumahnya pernah mengalami kebanjiran hingga mencapai lebih dari 1 meter atau setinggi sepinggang orang dewasa. Warga berharap pemerintah dapat segera memperbaiki sistem drainase beserta jalannya, mengingat badan jalan banyak yang mengalami kerusakan seperti berlobang dan tergenang air yang dapat membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor. Waktu belurnya benteng, sungai, masuk ke res sebelah kanan, air res pinggir Pak. Nah, sampai ke rumah masuk. Tolong Pak dibantulah Pak. Kami masyarakat sekali Pak. Nah, tolong Pak, mantap dari saya Pak, jaga malam Pak.
Dari pantauan tim liputan banjir atau genangan air masih bertahan hingga Kamis malam yang mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Belawan tujuan Kota Medan dan sebaliknya mengalami kemacetan. Pemirsa, akibat banjir yang tidak surut selama 3 bulan, puluhan warga membawa keranda mayat karena sejumlah aktivitas masyarakat terganggu, bahkan sudah beberapa warga yang mengungsi. Beginilah kondisi pemukiman warga Gang Bilal, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat yang terdampak banjir sejak 3 bulan belakangan ini, membuat warga terus mengurangi air yang berwarna hitam. Warga berharap agar pemerintah, Pemkab Langkat maupun provinsi agar segera memberikan solusi sehingga air merendam pemukiman warga cepat kering. Akibat dari banjir yang merendam pemukiman warga, segala aktivitas masyarakat seperti hendak melayat dan menggotong keranda mayat harus rela mengarungi banjir menuju lokasi pemakaman umum warga. Kondisi ini sudah sejak lama dirasakan masyarakat. Bahkan bukan saja barang perabot rumah tangga yang rusak, masyarakat sudah banyak yang mengalami penyakit gatal-gatal. Masyarakat berharap agar pemerintah kabupaten dan provinsi memperbaiki drainase, pintu klep dan juga pendalaman sungai. Saat ini masyarakat tidak membutuhkan bantuan mie instan dan beras, hanya menginginkan ada pejabat yang turun ke lokasi untuk mencari solusi dari dampak banjir saat ini. Salah seorang warga, Nelly, mengatakan dari dampak banjir selama 3 bulan mengenangi pemukiman warga, habis semua harta benda rusak, bahkan air sudah merubah warna menjadi warna hitam. Ini masa sangat kerugian, harta kami hancur, rumah kami hancur, semuanya hancur. Kami udah manda-manda sampai 3 bulan udah manda. Air masuk rumah, air udah hitam. Jadi mohonlah Bapak Bupati, Bapak Gubernur, kami nggak minta Indomie Pak, kami nggak minta beras, kami nggak minta apa-apa. Kami minta sediakan pompa air supaya air kami bisa dikuras, buat saluran yang bagus. Mana saluran yang ada saluran air supaya jangan tempat kami aja sampai 3 bulan. Di mana-mana udah surut, tempat kami masih juga banjir banyak-banyak kayak gini. Masyarakat berharap kepada pemerintah agar menyediakan pompa air sehingga banjir yang sudah 3 bulan dapat surut kembali. Ya, pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Karyawan Sembiring. Dan saya Udran Darulinka mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.